Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 1. Pada mata kuliah pengantar manajemen, sesi yang ke-12, dalam sesi ini kita akan membahas topik mengenai manajemen evaluasi. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Evaluasi adalah kegiatan terencana untuk mengukur, menilai, dan keberhasilan suatu program. Evaluasi merupakan cara terbaik untuk menguji efektivitas dan produktivitas. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang memiliki arti penilaian atau penaksiran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, evaluasi juga mempunyai arti yang sama, yakni penilaian. Evaluasi sangat umum dilakukan dalam suatu organisasi. Dengan adanya evaluasi, semua yang dilakukan diharapkan bisa sesuai rencana awal. Jadi, adanya kegiatan evaluasi tersebut tentu bukan tanpa sebab. Maka itu, penting mengetahui dan memahami tujuan evaluasi, fungsi hingga tahapannya. Di dalam manajemen, kita mempelajari berbagai fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian atau pelaksanaan, kemudian pemantauan atau monitoring, dan pengendalian. Ini merupakan sederetan fungsi-fungsi manajemen tradisional yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menjamin organisasi yang bersangkutan berjalan baik. Tetapi yang akan dibahas dalam kuliah ini adalah fungsi evaluating atau evaluasi dalam manajemen. Evaluasi sama pentingnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Evaluasi sering dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam suatu rapat kerja, rapat pimpinan, atau temu muka, baik secara reguler maupun dalam menghadapi kejadian-kejadian khusus lainnya. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, fungsi evaluasi tidaklah berdiri sendiri. Fungsi-fungsi seperti fungsi pemantauan dan pelaporan sangat erat hubungannya dengan fungsi evaluasi. Di samping untuk melengkapi berbagai fungsi di dalam fungsi-fungsi manajemen, evaluasi sangat bermanfaat agar organisasi tidak mengulangi kesalahan yang sama setiap kalinya. Pembahasan berikutnya adalah pengertian evaluasi. Evaluasi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut staf Libim tahun 2005 dalam bukunya di halaman 125. Evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Yang kedua, menurut Anne Anastasi tahun 96 dalam bukunya halaman 22, evaluasi bukan sekedar menilai aktivitas secara spontan insidentil, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai suatu secara terencana, sistematis, dan terarah
berdasarkan atas tujuan yang jelas. Kemudian yang ketiga, menurut Won and Born tahun 2009, evaluasi ialah mengacu pada suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai suatu tindakan, di mana tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif dalam mencapai suatu apa yang direncanakan sebelumnya. Evaluating adalah lebih kepada proses penilaian dari sebuah rencana yang telah dijalankan yang mengacu pada suatu kriteria seperti standar kemampuan dan tujuan dari rencana tersebut. Pada akhir penilaian akan dibuktikan jika semua rencana berjalan dengan baik, berarti tujuan dari rencana sudah tercapai. Dan kita sebagai pembuat rencana dapat melihat ke belakang, kira-kira apa saja yang harus diperhatikan kembali yang dapat dijadikan sebuah evaluasi tersendiri untuk membuat keputusan kembali di masa yang akan datang. Meningkatkan kemampuan untuk mengatur sebuah rencana sangat penting nantinya dalam lingkungan bisnis. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tujuan evaluasi. Adapun tujuan-tujuan dari evaluasi manajemen sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pekerjaan atau tanggung jawab yang rutin. Salah satu tujuan dari evaluasi untuk membantu pekerjaan manajer dan karyawan dengan tujuan yang lebih baik dalam memberi informasi untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang lebih lengkap dari yang sudah ada. Tujuan yang kedua adalah memberi informasi. Evaluasi juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada tim pembina atau penasehat, untuk klien, dewan direktur, dan untuk memberikan sumber dana atau sponsor. Tujuan ketiga adalah sebagai penilaian. Evaluasi bertujuan dalam memberikan kebijakan atau memperbaiki kebijakan terkait kegiatan dan rencana yang telah ada. Menurut Wharton, Blaine, dan James, kemudian Sanders tahun 2017 mengemukakan bahwa tujuan evaluasi yaitu memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk memberikan masukan untuk perencanaan program. Kemudian memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program. Untuk memberi masukan untuk memodifikasi program, kemudian memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program, memberi masukan untuk motivasi dan pembina pengelola dan pelaksanaan program, dan tujuan terakhir adalah memberi masukan untuk memahami landasan keilmuan bagi evaluasi program. Kemudian tujuan evaluasi menurut Crewot tahun 2017 adalah yang pertama untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan. Yang kedua untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
Yang ketiga, untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. Dan yang keempat, untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Setelah kita mengetahui tujuan evaluasi, berikutnya adalah jenis evaluasi. Satu, menurut waktu pelaksanaan, jenis evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah evaluasi formatif. Dilaksanakan pada saat pelaksanaan prioritas, fokus prioritas atau program prioritas, dengan tujuan memperbaiki tujuan pelaksanaannya. Temuan utama biasanya berupa masalah-masalah dalam pelaksanaannya. Kemudian jenis yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Dilaksanakan pada saat prioritas fokus atau program prioritas sudah selesai diselenggarakan, bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan. Temuan utama berupa capaian-capaian prioritas dari pelaksanaan prioritas atau kegiatan prioritas. Yang kedua, menurut tujuan evaluasi dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yaitu yang pertama adalah evaluasi formulasi. Yaitu evaluasi yang mengkaji formulasi, apakah formulasi desain kebijakan atau program yang dilakukan pada saat penyusunan awal telah menggunakan metode yang benar. Yang kedua adalah evaluasi proses, yaitu evaluasi yang mengkaji apakah pelaksanaan fokus prioritas atau program prioritas berjalan ke arah pencapaian sasaran. Kemudian yang C atau ketiga adalah evaluasi biaya sampai dengan manfaat atau efektivitas with cost benefit. Evaluasi yang mengkaji apakah biaya prioritas fokus prioritas atau program prioritas untuk mencapai capaian atau sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi yang C ini lebih fokus kepada evaluasi pembiayaan. Yang keempat adalah evaluasi dampak, yaitu evaluasi yang mengkaji apakah prioritas, fokus prioritas memberikan pengaruh atau manfaat yang telah ditetapkan terhadap penerima manfaat. Setelah mengetahui jenisnya, kita akan bicara mengenai fungsinya. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan, program, dan kegiatan. Adanya evaluasi yang dilakukan tentu untuk mengetahui seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang telah dicapai. Dengan evaluasi bisa diketahui pencapaian suatu tujuan, sasaran, dan target tertentu. Fungsi yang kedua adalah memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari, seperti tujuan dan target, dan sebagainya. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasionalkan tujuan dan target. Yang ketiga adalah memberi sumbangan pada kebijakan. Evaluasi berfungsi untuk memberi sumbangan pada metode kebijakan,
termasuk perumusan masalah dan rekomendasinya. Informasi mengenai tidak memadainya suatu kinerja akan berkontribusi dalam perumusan ulang segala bentuk kebijakan, program maupun kegiatannya. Evaluasi dapat pula menyumbangkan rekomendasi bagi pendefinisian alternatif kebijakan. Hal itu bermanfaat untuk mengganti kebijakan yang berlaku dengan alternatif kebijakan yang lain. Bisa disimpulkan, fungsi evaluasi untuk memberi informasi yang baik dan benar. Kemudian memberi kritikan pada nilai dari suatu tujuan dan target. Pembahasan berikutnya adalah mengenai prinsip evaluasi. Prinsip-prinsip dalam melakukan evaluasi antara lain: 1. Berprinsip keseluruhan. Dalam evaluasi seharusnya evaluasi tersebut dilaksanakan secara keseluruhan, yaitu menyeluruh ke semua bagian. Sehingga evaluasi dapat dikatakan baik karena semua pihak yang dievaluasi dapat melaksanakannya semua. Dengan kata lain, evaluasi hasil belajar harus dapat mencakup berbagai aspek. Prinsip yang kedua adalah berprinsip kesinambungan. Evaluasi dapat dikatakan menjadi baik jika evaluasi itu dilakukan secara sambung menyambung dan dilakukan dari waktu ke waktu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah berprinsip objektivitas prinsip. Objektivitas mengandung makna bahwa evaluasi dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila terlepas dari faktor-faktor yang bersifat subjektif. Maka dalam melaksanakan evaluasi, sebaiknya senantiasa berpikir dan bertindak secara wajar menurut keadaan yang senyatanya tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Maka prinsip objektivitas ini sangat penting dilakukan. Pembahasan berikutnya adalah mengenai unsur-unsur evaluasi. Unsur yang pertama adalah input. Terdiri dari A. Kemampuan untuk dapat mengikuti program dalam kerja. Pekerja harus memiliki kemampuan yang sepadan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini disebut tes kemampuan atau attitude test. B. Kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri manusia dan menampakkan bentuknya dalam bentuk tingkah laku. Dalam hal-hal tertentu, informasi tentang kepribadian sangat diperlukan. Alat untuk mengetahui kepribadian seseorang disebut dengan tes kepribadian atau personality test. Berikutnya C. Sikap-sikap. Sebenarnya sikap ini merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar.
Namun karena sikap ini merupakan sesuatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka banyak orang yang menginginkan informasi khusus tentangnya. Alat untuk mengukur keadaan sikap seseorang dinamakan tes sikap atau attitude test. Oleh karena tes ini berupa skala, maka lalu disebut skala sikap atau disebut dengan attitude scale. Unsur D atau unsur yang keempat adalah intelijensi. Untuk mengetahui tingkat intelijensi ini digunakan tes intelijensi yang sudah banyak diciptakan oleh para ahli. Dalam hal ini, yang terkenal adalah tes buatan Binet dan Simon yang dikenal dengan tes Binet-Simon. Selain itu ada lagi tes-tes yang lain, misalnya SPM, Tintum, dan sebagainya. Dari hasil tes akan diketahui IQ atau Intelligence Quotient orang tersebut. Yang kedua unsurnya adalah transformasi atau perubahan. Adanya proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap tertentu. Yang ketiga, output. Penilaian terhadap kegiatan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi kerja mereka selama mengikuti program. Alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian ini disebut tes pencapaian atau achievement test. Dan pembahasan berikutnya adalah mengenai tahapan evaluasi. Secara umum, evaluasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah penilaian pada tahap awal program. Dilakukan ketika program belum dilaksanakan, untuk menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Tahap kedua adalah penilaian pada tahap pelaksanaan program. Dilakukan ketika program telah dilaksanakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan, tingkat kemajuan pelaksanaan rencana itu yang dimaksud dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Tahap ketiga adalah penilaian pada tahap akhir program. Dilakukan ketika program telah selesai dilaksanakan. Hal ini untuk mereview apakah pencapaian program mampu mengatasi masalah yang ingin diciptakan untuk menilai efisiensi, efektivitas terhadap pencapaian program tersebut. Sampai kita pada kesimpulan, kegiatan evaluasi memang dibutuhkan dalam suatu organisasi guna menilai, mengumpulkan informasi bagaimana sistem, proses, cara dalam organisasi telah dikerjakan dengan baik atau belum oleh masing-masing anggota terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Fungsi evaluasi sangat penting dalam manajemen karena evaluasi seperti yang diketahui dari arti dari evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau negatif, atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu dievaluasi, biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan tentang nilai atau manfaatnya.
Penilaian harus dikembangkan bersama perencanaan suatu program. Penilaian pada kegiatan evaluasi dilakukan pada komponen input, proses dan input. Kemudian penilaian selalu terkait dengan proses pengambilan keputusan. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu yang kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.